secara alami harusnya durian yang memang matang itu sudah meretah, kulitnya udah mau pecah. Kok bisa tetap nggak pecah, tetap utuh? Kenapa itu? Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya di akun channel YouTube saya, Acandra. Di sini kali ini saya akan membagikan tips untuk memilih durian yang baik dan benar. Ya, karena penting banget untuk kita tahu bagaimana cara untuk memilih durian yang baik, yang benar-benar matang. Karena banyak sekali kasus di mana para pembeli durian yang membeli durian baik di pedagang maupun petani seringkali tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang mana ketika mereka beli durian lalu dibawa pulang, ternyata saat dibuka duriannya itu nggak matang, mentah alias dapat zong. Oleh karena itu, di sini saat ini saya akan membagikan sedikit ilmu gimana cara untuk mengetahui durian itu benar-benar matang atau tidak. Yuk kita simak video penjelasan ini selalu di channelku Acandra. Oke bos, let's go. Nah, kali ini saya akan memulai membagikan tips bagaimana untuk memilih durian yang baik, yang mana durian itu benar-benar matang. Ya, di sini ada 2 tips yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Pertama-tama, durian yang matang itu akan memberikan aroma yang wangi, yang mana aromanya itu identik aroma durian lah. Ya, itu baunya akan semerbak meskipun duriannya itu enggak merekah atau membelah, tertutup. Kalau durian ini benar-benar matang, maka aromanya akan keluar dengan sangat tajam. Kalau misal di pedagang itu banyak durian, gimana kita mengidentifikasi durian itu benar-benar matang karena aromanya bercampur aduk? Ya, pertama gini. Nah, tiap durian ada bidang-bidang dagingnya. Kalau dalam bahasa satu lining atau satu mangkuk yang ada isi duriannya, bagi-bagiannya. Dalam satu buah durian ini terkadang ada 4-5 mangkuk daging durian, tempat daging durian atau 5 lining. Ya, di sini tiap mangkuknya bisa ada batasan-batasan garis pembatas. Nah, di setiap mangkuk ini atau liningnya ini bisa kita cium. Jika berasa wangi, kita cium lagi di lining atau mangkuk yang bagian sebelahnya. Dalam mencium begini perlu ketenangan ya. Jangan sampai pikiran kita malu, tegang atau gimana. Tetap tenang karena ini soal feeling. Kita cium sampai memutar semua tiap bagian lining atau mangkuknya. Nah, jika semua bagian mangkuk atau liningnya beraroma sama, wanginya yang sama, maka bisa dipastikan durian itu semua bagian itu matang. Namun jika satu bagian lainnya, satu bagian ini aromanya menyengat atau berbau duriannya matang, terus bagian lain kok nggak sama atau nggak sama menyengatnya, jadi bisa dipastikan hanya sebagian saja yang matang, tidak menyeluruh. Ya, itu ya salah satu tips pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, gimana tips cara untuk mengetahui durian ini benar-benar matang atau masak di pohon? Nah, perlu diketahui terkadang durian yang dijual itu saat kita membeli, duriannya ketika dibelah ternyata nggak matang atau masih mentah atau hambar.
Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang oknum itu ada yang memanen durian belum waktunya. Maksudnya emang durian itu udah ukurannya sangat besar, namun tingkat kematangan itu nggak dinilai dari ukuran jumbo atau tidaknya durian, karena durian itu bervariasi macam-macam jenis dan ukurannya. Ada yang kecil, ukuran jenis kecil tapi udah matang, ada yang besar tapi masih mentah juga banyak, ya kan? Oleh karena itu terkadang oknum-oknum itu demi keuntungan penuh mereka memanen secara rata durian-durian baik yang matang ataupun mentah, dan mereka mengakali atau kalau di sebutan petani mengeter, kalau pisang itu mengkarbit lah, mengeter durian atau menyemprot atau menyuntik durian supaya durian itu beraroma seakan-akan itu matang, jadi kulitnya bisa kuning atau gimana gitu. Dan untuk mengetahui durian itu kena efek obat eter atau bahasa familiarnya karbitan atau enggak, itu bisa dilihat dari gagangnya sini. Kalau durian emang matang di pohon, gagang ini cenderung terlihat segar, kokoh, ya. Namun kalau durian itu hasil dari efek obat suntikan eter, itu cenderung ini mengkerut, mengkisut di sini, di bagian ini, ya. Kalau bisa dibilang keriput lah, ya, karena sifat dari obat itu yang panas, sehingga gagang pangkal buah ini seakan-akan mengkeriput karena efek dari obat yang panas tadi. Namun jika memang durian ini benar-benar matang, masak di pohon, yang jatuh dari pohon, maka gagangnya ini akan seakan-akan terlihat kokoh, ya, enggak keriput ini, ya kan? Terus biasanya kalau durian memang sudah matang di pohon atau memang sudah jatuh dari pohonnya, jatuh secara alami karena emang usia udah waktunya panen, maka durian itu nggak akan bertahan dari 3 hari. Maksudnya nggak akan bertahan 3 hari adalah dimana ketika selepas jatuh dari pohon, maka durian ini kulitnya ini akan membuka, akan membelah, akan pecah setelah 3 hari. Ke hari keempat mereka akan membelah semakin lebar. Jadi durian yang benar-benar matang itu hanya kulitnya ini hanya bertahan sampai 3 hari. Namun ada yang cuma 2 hari, tergantung jenis duriannya. Ada yang kulit tipis, kalau kulit tebal kayak gini 3 hari baru membelah atau meretak, ya. Namun jika durian itu udah lama, hampir 5 hari ke atas kok belum membelah, bisa kita pertanyakan atau bisa ada tanda tanya terkait durian itu. Kok bisa? Secara alami harusnya durian yang memang matang itu sudah meretah, kulitnya udah mau pecah. Kok bisa tetap nggak pecah, tetap utuh? Kenapa itu? Nah, mungkin dari penjelasan ini bisa kawan-kawan simpulkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan, tips-tips yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjadikan suatu ilmu dalam memilih atau membeli durian, baik di pedagang pinggir jalan ataupun petani.
Ya, sekian dari saya. Salam sobat durian, salam buah, salam pencinta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.